Pernahkah Anda lupa di mana meletakkan kunci atau ponsel? Pasti pernah, kan? Nah, sekarang bayangkan, Anda lupa untuk apa kunci itu sebenarnya. Terasa bedanya? Disinilah letak jurang pemisah, tempat penyakit Alzheimer bersembunyi, diselimuti oleh berbagai mitos yang menakutkan. Hari ini, kita tidak akan membahasnya dengan istilah medis yang rumit. Sebagai gantinya, kita akan mengambil 4 kesalahpahaman utama tentang Alzheimer dan memecahnya menjadi bagian-bagian yang sederhana dan mudah dicerna. Saya berjanji, setelah video ini, Anda akan melihat kesehatan otak dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Mari kita kembali ke awal abad ke-20. Seorang psikiater Jerman bernama Alois Alzheimer bertemu dengan seorang pasien bernama Auguste Deter. Wanita itu menderita penyakit aneh, ingatannya memudar, sulit berbicara dengan normal, dan perilakunya menjadi tidak terduga. Setelah kematiannya, Dr. Alzheimer meneliti otaknya dan menemukan apa yang sekarang kita kenal sebagai plak amiloid dan serat neurofibrilasi. Sederhananya, ia melihat sampah yang menghambat sel-sel otak untuk berkomunikasi satu sama lain. Begitulah dunia pertama kali mengenal penyakit baru yang sebelumnya tidak diketahui ini. Baiklah, mari kita mulai membongkar mitos-mitos yang ada. Yang pertama dan paling sering kita dengar, kedengarannya memang meyakinkan sekali. Penyakit Alzheimer itu cuma bagian alami dari proses penuaan. Konon, seiring bertambahnya usia, wajar kalau kita jadi sedikit pelupa, dan itu benar-benar normal. Tapi kenyataannya, ini adalah salah satu kesalahpahaman paling berbahaya. Menyamakan perubahan normal yang terjadi seiring usia dengan penyakit Alzheimer itu ibarat membedakan flu biasa dengan pneumonia. Memang, keduanya bisa menunjukkan gejala yang mirip, tapi dampaknya jauh berbeda. Mari kita lihat contoh sederhana. Lupa di mana Anda meletakkan kunci, lalu menemukannya di saku jaket atau celana. Itu hal yang wajar. Otak kita mungkin hanya kehilangan data sementara. Nah, tapi kalau Anda memegang kunci di tangan, lalu tidak tahu harus berbuat apa dengannya, atau bahkan tidak mengerti apa fungsinya sama sekali, nah, itu baru lampu merah atau tanda bahaya. Itu bisa jadi pertanda bahwa instruksi dasar untuk informasi tersebut sudah terhapus. Seiring bertambahnya usia, kinerja otak kita memang bisa sedikit melambat. Kita mungkin butuh waktu lebih lama untuk mengingat nama seseorang atau menemukan kata yang tepat. Ini seperti komputer tua yang masih berfungsi. Butuh waktu lebih lama untuk menyala, tapi semua programnya masih lengkap dan ada di tempatnya. Nah, penyakit Alzheimer itu bukan sekadar perlambatan. Ini ibarat virus yang menghapus file dan program satu persatu, tanpa bisa dikembalikan lagi. Ini adalah kerusakan fisik pada sel-sel otak. Mengapa penting sekali memahami perbedaan ini? Karena mitos tentang penuaan normal sering menghalangi orang untuk mencari bantuan medis tepat waktu. Anggota keluarga mungkin bertahun-tahun meremehkan gejala-gejala mengkhawatirkan dengan dalih usia. Berpikir, sudahlah, kakek kan sudah tua. Padahal waktu yang sangat berharga terus berjalan. Diagnosis dini memungkinkan dimulainya pengobatan yang bisa memperlambat perkembangan gejala dan memberi keluarga waktu untuk bersiap serta beradaptasi. Jadi, tidak. Alzheimer itu adalah penyakit, bukan sekadar angka di kartu identitas Anda. Sekarang mari kita bahas kesalahpahaman besar kedua yang sering dibisikkan dalam keluarga dan menimbulkan kecemasan diam-diam. Jika ibu atau kakek saya menderita Alzheimer, pasti saya juga akan mengalaminya. Mitos vonis genetik ini membuat banyak orang hidup dalam ketakutan yang berkelanjutan. Agar tidak salah paham, mari kita perjelas. Genetika memang memainkan peran. Para ilmuwan telah menemukan gen yang dapat meningkatkan risiko terkena penyakit ini. Yang paling terkenal adalah gen APOE4. Jika Anda mewarisi satu salinan gen ini dari orang tua, risiko Anda sedikit meningkat. Jika Anda mewarisi 2 salinan, risikonya meningkat lebih signifikan. Namun, ada satu poin kunci yang harus Anda pahami. Risiko yang meningkat bukanlah jaminan 100%.
Ini bukan vonis yang tidak bisa diganggu-gugat. Bayangkan gen adalah kartu yang Anda dapatkan saat lahir. Memiliki gen APOE4 ibarat mendapatkan kartu yang kurang bagus di tangan Anda. Namun, hasil akhir permainan tidak hanya ditentukan oleh satu kartu, melainkan bagaimana Anda memainkan seluruh permainan. Dan disinilah gaya hidup Anda berperan. Keputusan harian Anda, apa yang Anda makan, seberapa aktif Anda bergerak, bagaimana Anda melatih otak Anda, itulah langkah Anda dalam permainan ini. Banyak penelitian ilmiah menunjukkan bahwa gaya hidup sehat dapat secara signifikan menurunkan risiko genetik. Ada banyak sekali orang dengan gen buruk yang hidup hingga usia tua dengan pikiran yang jernih. Sebaliknya, ada orang tanpa kecenderungan genetik sama sekali yang jatuh sakit karena gaya hidup tidak sehat. Jadi, menyerahkan semuanya pada faktor keturunan dan menyerah begitu saja adalah kesalahan besar yang merampas kesempatan Anda untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan otak Anda. Mitos ketiga yang sangat berbahaya dan menghambat kita adalah tidak ada yang bisa dilakukan dan pencegahan itu tidak ada. Mitos ini memang nyaman. Ia membuat kita merasa tidak perlu berbuat apa-apa, hanya tinggal menunggu nasib. Namun, ini sepenuhnya salah, dan mungkin yang paling merugikan dari semuanya. Bayangkan otak Anda adalah sebuah taman. Anda bisa saja hanya duduk diam dan melihatnya dipenuhi gulma serta mengering. Atau Anda bisa mengambil peralatan, menyiraminya, menyuburkan tanahnya, dan menanam bunga-bunga baru. Sama halnya dengan otak kita. Penelitian ilmiah dalam beberapa tahun terakhir dengan jelas menegaskan bahwa gaya hidup aktif dan sehat adalah alat terbaik kita untuk melindungi otak. Inilah yang kita sebut sebagai pencegahan penyakit Alzheimer yang sesungguhnya. Mari kita uraikan lebih lanjut. Apa saja alat yang dimaksud? Pertama, pola makan. Terbukti bahwa pola makan yang kaya sayuran, buah-buahan, ikan, dan minyak zaitun seperti diet Mediterania, melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Ini ibarat pupuk berkualitas tinggi untuk taman kita. Kedua, aktivitas fisik. Bahkan 30 menit jalan cepat setiap hari dapat meningkatkan aliran darah ke otak, mengantarkan lebih banyak oksigen dan nutrisi. Ini seperti sistem irigasi untuk taman kita. Dan yang ketiga, stimulasi mental. Ketika Anda mempelajari hal baru, entah itu bahasa asing, bermain gitar, atau sekadar memecahkan teka-teki silang yang rumit, Anda secara harfiah membangun jalur-jalur baru, koneksi saraf baru di otak Anda. Ini disebut cadangan kognitif. Semakin banyak jalur seperti ini di taman otak Anda, semakin lama otak akan dapat menemukan jalan memutar, bahkan jika penyakit mulai merusak jalur-jalur utama. Jadi, anggapan tidak ada yang bisa dilakukan, itu hanyalah alasan untuk berdiam diri. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, bahkan sangat banyak. Dan akhirnya, mitos keempat yang kerap diselimuti ketakutan dan keputusasaan adalah diagnosis Alzheimer berarti akhir seketika dari kehidupan yang bermakna. Bagi banyak orang, diagnosis ini terdengar seperti vonis yang langsung menghapus jati diri seseorang dan mengubahnya menjadi sosok yang tak berdaya. Tentu saja, ini adalah diagnosis serius yang mengubah hidup. Namun, anggapan bahwa diagnosis ini bagaikan saklar yang seketika memadamkan cahaya sama sekali tidak benar. Penyakit Alzheimer adalah sebuah maraton, bukan lari cepat. Penyakit ini berkembang sangat lambat, bisa bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Setelah didiagnosis, seseorang masih bisa menjalani tahun-tahun yang panjang, penuh makna, sukacita, dan interaksi. Ya, penyesuaian memang dibutuhkan. Mungkin perlu berhenti bekerja atau mengubah kebiasaan. Namun, itu tidak berarti hidup telah berakhir. Seseorang masih bisa menikmati jalan-jalan, bertemu teman, melakukan hobinya, mendengarkan musik, dan bercengkrama dengan orang-orang terkasih. Pendekatan modern dalam pengobatan dan perawatan justru bertujuan untuk memperpanjang periode hidup yang aktif dan bermakna ini semaksimal mungkin. Ada obat-obatan yang membantu mengelola gejala.
Ada berbagai strategi yang membantu menyesuaikan kehidupan sehari-hari, mulai dari catatan pengingat sederhana di kulkas hingga aplikasi khusus. Dan disinilah sikap orang-orang di sekitar memegang peranan kunci. Jika orang-orang terkasih melihat pasien bukan sebagai penderita Alzheimer, melainkan tetap sebagai ayah, ibu, atau pasangan yang mereka cintai, itu akan sangat mengubah keadaan. Daripada berfokus pada apa yang telah dilupakan, lebih baik menghargai apa yang masih diingat. Daripada meratapi kemampuan yang hilang, mari nikmati momen saat ini. Diagnosis bukanlah akhir. Ini adalah awal dari perjalanan baru yang menuntut kesabaran, kasih sayang, dan pengertian. Dan disinilah letak titik baliknya yang paling krusial. Selama puluhan tahun, kita memandang penyakit Alzheimer sebagai sebuah takdir yang tak terhindarkan dan cepat, yang hanya disebabkan oleh gen dan usia tua. Kita merasa tidak berdaya. Tapi bagaimana jika selama ini kita telah keliru? Penelitian terbaru semakin jelas menyatakan kepada kita, gaya hidup kitalah alat paling ampuh dalam mempertahankan kesehatan otak. Apa yang kita makan, bagaimana kita bergerak, apakah kita belajar hal baru, apakah kita berinteraksi dengan orang lain, semua ini bukan cuma hal-hal remeh. Ini adalah pembangunan benteng dalam otak kita setiap hari, yang mampu melawan penyakit jauh lebih lama dari perkiraan kita. Kesadaran bahwa hingga 40% kasus demensia bisa dicegah atau ditunda, benar-benar mengubah cara pandang. Ini menggeser fokus dari fatalisme menuju tanggung jawab pribadi dan secercah harapan. Mari kita simpulkan, penyakit Alzheimer bukan sekadar penuaan. Gen bukanlah takdir mutlak. Pencegahan itu sungguh ada dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan diagnosis bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru, di mana dukungan dan pendekatan yang tepat amat sangat penting. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat, mohon berikan like dan berlangganan ke kanal kami agar tidak ketinggalan episode-episode terbaru. Nah, sekarang giliran Anda. Mitos kesehatan apa saja yang pernah Anda dengar atau alami? Hal apa yang paling membuat Anda terkejut atau bahkan syok? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama.